di manakah singgah sana Allah di dalam diri manusia itu. Dan siapakah yang disebut Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi singgahsananya Allah yang ada di dalam diri ini adalah hayatullah, uripe Allah. Selagi manusia masih merasa bahwa hidup ini hidupnya manusia, maka di dalam diri ini hanyalah yang ada singgahsananya manusia itu sendiri. Takkan mampu manusia bisa menembus, menerobos, naik ke langit Sabtuju tanpa mengetahui siapakah zat yang bernama Allah itu. Jadi bila masih di singgahsananya hati ini masih terkuasai, terjajah, dirajai oleh manusianya lah yang hidup, maka semua ibadah-ibadahnya, semua solat-solatnya akan sirna, akan fana, dimakan oleh hawa nafsunya sendiri, yakni praktek hati di dalam ibadah dan solat masih linafsi, milikku hamba, solatku hamba, ibadahku hamba, kerjaku hamba, ilmuku hamba, semuanya masuk ke dalam kehancuran. Semua masuk ke dalam kefanahan. Karena amaliyah yang selama ini kita kerjakan masih menyembah yang fana, masih menyembah ciptaan atau makhluk. Yang ada di dalam hati kita kan masih makhluk. Makhluklah yang merasa menjadi Tuhan. Makhluklah yang merasa menjadi Allah di dalam singgahsananya Allah. Karena singgahsana ini milik Allah dan karena makhluknya merajalela di dalamnya, sehingga apa-apa yang terjadi di dalam diri ini masih dikuasai oleh makhluknya. Yang mana amanah Allah itu kepada makhluknya, jangan sampai menyerupai aku, kata Allah. Jangan sampai mensekutukan aku, kata Allah. Jangan sampai mensyirikan aku, kata Allah, di hatimu. Selama ini bila masih hidup ini masih teraku-akui bahwa hidup ini hidup manusianya, maka batalah semua persembahan-persembahannya, maka batalah semua solat-solatnya, maka batalah semua af'al yang terjadi di dalamnya, karena manusianya belum bertuhankan Allah di singgah sana hatinya. Karena yang ada
karena yang wujud, karena yang nyata selama ini di singgasana hati ini kan masih diri manusia kita, masih nama manusia kita yang merasa berkuasa atas segala tindak lakunya badan. Seolah-olah kita bertuhan, seolah-olah di dalam sholat dan ibadah sudah kita niatkan kembali di ujung kalimat niat, yakni kembali ke alam lillahi ta'ala, kembali kepada Allah, rojiun kepada Allah. Akan tetapi buktinya, realitanya, aplikasinya selama ini di dalam hati kita bukan lillahi ta'ala, akan tetapi linafsi, kuasaku hamba yang bertindak laku selama ini dalam kekuasaan manusianya. Apakah mungkin manusia yang masih mengingkari Tuhannya di hatinya? Bagaimana mungkin manusia yang masih mengkufuri Allah di hatinya? Bagaimana mungkin manusia yang masih mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya itu bisa menyembah Allah, bisa mengabdi kepada Allah, bisa sholat kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, sementara yang jadi Allah, sementara yang jadi Tuhan, sementara yang jadi penguasa di singgasana hati ini masih manusianya, yang jadi Allah tidak terasa. Maka seluruh af'al ibadah dan sholatnya jatuh ke lembah linafsi, yakni pengakuan dirinya lah yang sholat, dirinya lah yang beribadah, dirinya lah yang beraf'al, yang agawe, yang mengerjakan di dalamnya. Seolah-olah manusianya lah yang berkuasa menguasai di dalam sholat dan ibadahnya. Bagaimanakah cara dan kiat-kiatnya agar hati selalu mengesahkan Allah, agar selalu mentauhidkan Allah di dalam sholat dan ibadah kita? Maka kenalilah dulu siapakah Allah itu, agar kita bisa mengabdi kepadanya, agar kita bisa menyembah kepadanya. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi sementara hati kita tidak mengenal Allah, sementara di hati kita, di dalam singgasana hati kita selama ini yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Tak bakal mungkin kita bisa menyembah kepada Allah sementara yang ada di dalam hati masih diri manusianya yang mentuhani di dalamnya. Maka dari itu, siapakah Allah itu? Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah Allah, itulah Zatullah, itulah Tuhan yang disebut-sebut sebagai Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah menyatakan bahwa hidup ini Allah, bila kita sudah mengikrarkan bahwa yang hidup ini hanya Allah, maka kembalilah
sekalian, maka kembalilah kita ke alam ketiadaan, ke alam kegoiban, ke alam di mana asal usul kefitrahan diri manusia kita, yakni hanya sebagai khalifah, hanya sebagai wakil-wakil Allah di bumi ini, bukan sebagai Tuhan. Akan tetapi praktek hati kita selama ini kan bukan sebagai wakil-wakil Allah. Akan tetapi praktek hati kita selama ini sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan. Akhirnya kita ngaku-ngaku hidup ini hidup manusiaku, badan ini badan manusiaku, sholat ini sholatku, ibadah ini ibadahku, pekerjaan ini pekerjaanku, semuanya teraku-akui di dalamnya. Karena selama ini kita belum bertuhan. Karena yang menjadi Tuhan selama ini adalah diri kita sendiri di hati kita. Maka ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka ketika sholat Allahu Akbar, siapa yang memahabesarkan di dalam sholat itu? Yang memahabesarkan Allahu Akbar di dalam sholat itu adalah hidupnya Allah sendiri, hayatullah. Ketika manusia sudah tak mengaku-ngaku bahwa hidup ini milik manusianya, ketika manusia sudah tidak mengaku-akui lagi bahwa badan ini badan manusianya, yang terjadi adalah af'alullah. Allah lah yang menggerakkan seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi jangan gagal paham, bukan Allah nyembah Allah. Bila pengertian Anda Allah nyembah Allah, berarti kan masih ada dua. Allahnya ada dua. Yang dimaksud af'alullah itu adalah tiada af'al yang terjadi atas seluruh makhluknya kecuali af'alullah, yakni Allah lah yang memperjalankan, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang mengkerentekkan hatinya, Allah lah yang mengkehendakkan daya upaya dan mengikhtiarkan laku-laku apa-apa yang diciptakannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apa-apa yang kau perbuat. Terus di sini terjadi pertanyaan. Pemahaman kita selama ini, bila terjadi kebaikan di sisi manusia, contoh ketika sholat, ketika beribadah, berbuat baik, kebaikan disandarkan kepada Allah. Sedangkan keburukan, kemaksiatan, kejelekan disandarkan kepada setan ataupun hawa nafsu kita sendiri. Bila itu yang terjadi, maka berarti ada penguasa, ada dua penguasa di dunia ini. Ada kuasanya Allah, ada kuasanya hamba. Apakah ini bisa kita jadikan pedoman? Sedangkan la hayatan illallah, tiada hidup kecuali Allah, sudah jelas dan nyata di dalam ayatnya Allah, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk itu dari Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa di dalam kebaikan
dan Allah pula berkuasa di dalam keburukan. Tanpa adanya hidup, maka tak akan ada yang dikatakan kebaikan dan keburukan. Tanpa adanya hidup, maka tak ada yang dikatakan ketaatan dan kemaksiatan. Adanya ketaatan dan kemaksiatan, adanya baik dan buruk, itu semua hanyalah ujian. Posisinya sama, yakni kebaikan ataupun keburukan, ketaatan baik pun kemaksiatan, itu adalah ujian. Bagaimana kita bisa mensikapi di dalam ketaatan itu bisa bertemu dengan Allah, di dalam kemaksiatan pun bisa bertemu dengan Allah sebagai penciptanya. Bila kita tidak bisa berjumpa dengan Allah yang mencipta kebaikan dan keburukan, itu sama halnya kita berbuat dosa. Ketika kita hanya menyaksikan ibadah saja, kita merasa bahwa ibadah itu milik kita. Kitalah sebagai pelakunya di dalam ibadah, yakni hati li nafsi. Nah, ini pun juga keburukan di sisi Allah. Apalagi laku di dalam kemaksiatan, tentu pasti hambanya lah yang merasa ngaku-ngaku dirinya yang mampu bermaksiat. Ini juga sama-sama berdosanya di sisi Allah, sama-sama celakalah di sisi Allah. Namun bagi manusia yang sudah bertuhan kan Allah, maka di dalam ketaatan pun hamba tidak mengaku-ngakui sebagai pelaku di dalamnya, dan di dalam kemaksiatan pun, kemaksiatan secara lahir pun dipandang manusia, hamba sudah tidak mengaku-ngakui bahwa kemaksiatan itu hambalah yang menguasainya. Maka ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati dari maksiat kepada ketaatan, dari baik, dari kebaikan menjadi keburukan, dan dari buruk menjadi kebaikan. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang menguasai apapun yang dikerjakan oleh manusia, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah kami selalu menyaksikanmu. Ya Allah, engkaulah yang membolak-balikkan hati. Ingat, lupa, taat, maksiat bukanlah milik manusia, tapi saksikanlah bahwa hiduplah yang memerankan di dalam keduanya. Bagi hidup, bagi Allah sudah tak ada hukum taat dan maksiat. Bagi Allah sudah ada hukum kebaikan dan keburukan. Taat dan maksiat, baik dan buruk hanyalah bagi manusia yang masih merasa mentuhani dirinya sendiri, bagi manusia yang masih merasa menjadi Allah. Karena manusia selama ini mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang hidup, dirinya lah yang berkuasa. Akan tetapi sifat-sifat yang diaku-akui milik manusia ini selama ini kan sifatnya Allah, bukan sifatnya manusia. Inilah yang dimaksud manusia merasa menjadi Allah, tapi tidak terasa. Karena manusianya belum mengenal Allah, akhirnya buta mata hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, terutama saya sendiri, selalu dibimbing oleh Allah, selalu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi adalah af'alullah lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Mas, terima kasih sebelumnya atas jawaban Kang Mas. Yang ingin saya mohon
Perjelas Kang Mas, maksud saya pertanyaannya yang keempat adalah siapakah nama Allah yang sebenar-benarnya namanya Kang Mas? Apakah memang ada nama Allah yang sebenar-benarnya itu? Demikian Kang Mas pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sebelumnya atas jawaban, pencerahan dan perhatian dari Kang Mas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada Kang Mas dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bernama Allah itu kan sudah dijelaskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah hidup yang bernama Allah itu. Logikanya begini. Dengan apa kita mengenal nama Allah? Coba hayati, coba tafakuri. Dengan apa kita mengenal nama Allah? Dengan Allah pula, bukan? Contoh, seumpama di badan ini tidak ada hidup, seumpama kita tidak hidup, apakah kita mengenal nama Allah? Apakah kita mengenal Zatullah? Apakah kita mengenal Asma'ullah? Apakah kita mengenal Af'alullah? Nah, semuanya terpancar di dalam hayatullah itu sendiri. Zatnya ada di dalamnya, asmanya ada di dalamnya, af'alnya ada di dalamnya, zatnya pun ada di dalamnya. Tanpa kita mengenal hidup, tanpa kita ini dihidupkan oleh Allah, apakah ada pembahasan-pembahasan itu?